teman-teman semua, selamat pagi, selamat datang di Bincang Pagi, ruang ngobrol ringan tapi penuh makna. Bersama aku, Anissa Salsabila, Bincang Pagi kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang telah hadir di sini. Di sini ada aku, Cindy Triulianti, selaku mahasiswa semester 4 yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Anggota Kopma UNY di tahun 2024. Salam kenal semuanya. Nah, baik. Apa kabar Mbak Cindy? Alhamdulillah baik banget nih buat bincang pagi ini ya gitu. Wah, oke, baik. Jadi teman-teman, kita di sini akan ngobrol seputar pengalamannya Kak Cindy nih, terkait pengalamannya menjadi Duta Anggota Kopma UNY pada tahun 2024. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya bisa diceritain dulu nih Kak, sebenarnya Duta Kopma itu apa sih dan bagaimana awalnya Kak Cindy ini bisa tergabung ke dalam Duta Kopma ini? Oke, aku izin menceritakan ya, Duta Kopma UNY itu tuh pastinya berkaitan dengan gimana sebagai duta pada umumnya yang juga mempromosikan koperasi kayak gitu. Nah, dalam hal ini tuh koperasi mahasiswa konsumen UNY itu. Nah, untuk itu tuh pastinya tugas promosinya tuh nggak cuma ke dalam gitu, nggak cuma ke mahasiswa UNY, tapi juga keluar gitu, gimana ke daerah kayak DIY ataupun ke kopma-kopma lainnya kayak gitu. Nah, untuk proses awalnya bisa jadi duta itu tuh saya tuh ikut kayak seleksi seperti biasanya, yang mana dengan persiapan-persiapan yang kayak ada unjuk bakat nantinya ataupun wawancara kayak gitu. Untuk unjuk bakatnya tuh apa sih biasanya yang teman-teman dari peserta duta itu biasanya apa? Oke, kalau yang sebelumnya dari finalis-finalis duta itu yang ditampilkan tuh ada puisi, terus kalau dari saya tuh waktu itu menampilkan geguritan, terus untuk teman-teman lainnya ada juga yang menampilkan nyanyi kayak gitu. Oh gitu. Ini motivasinya Kak Cindy itu apa? Sebelumnya bisa termotivasi untuk ikut ke dalam ajang ini, Duta Kopma ini. Oke, untuk motivasiku waktu itu untuk ikut duta ini tuh karena kalau di pikiranku tuh duta kan pastinya punya skill yang kayak public speaking sama nanti unjuk bakatnya kayak gitu-gitu, terus gimana cara dia menampilkan diri di depan umum kayak gitu kan. Nah, aku tuh pengen nyoba hal-hal baru itu sambil belajar tapi juga langsung praktiknya gitu. Dan dalam hal ini tuh lebih ke skala organisasi yang menaungiku dulu kayak gitu. Makanya lebih tergabung ke Duta Kopma UNY. Oke. Kalau untuk tugas dan tanggung jawab sebagai seorang duta Kopma itu seperti apa ya Kak? Oke, aku izin jawab ya. Untuk Duta Kopma UNY itu tetap ada proker-proker yang dipegang untuk nantinya dia bisa mempromosikan Kopma itu secara maksimal. Nah, untuk proker-prokernya itu tuh kayak misal ketika ada maba masuk itu dari kami itu tuh ada promosi untuk ke setiap fakultasnya kayak gitu. Kemudian ketika ada duta-duta lainnya itu sedang grand final atau pemilihan duta kayak gitu, biasanya sebagai delegasi untuk nantinya di situ entah itu speech ataupun nanti di akhir itu tuh ada catwalk gitu untuk turut juga mempromosikan Kopma UNY. Nah, selain itu untuk duta Kopma UNY itu tuh ada proker yang juga podcast gitu. Nah, podcastnya itu juga sesama duta dengan duta lainnya yang ada di DIY. Berarti saling bertukar informasi gitu, saling itu ya Kak? Lebih ke kayak turut saling mensupport gimana proker satu sama lain, terus gimana menjalin silaturahminya sesama duta di DIY sih kayak gitu. Oke, selama menjadi sebagai duta Kopma tentunya banyak ya suka dukanya gitu ya selama menjabat. Selama berapa? 1 tahun ya Kak? 1 tahun. Kira-kira apa nih suka duka selama menjadi duta anggota Kopma? Oke, suka duka selama menjadi duta anggota Kopma UNY. Nah, itu tuh lebih ke sukanya tuh banyak belajar gitu. Kayak hal-hal baru tuh, misal speech kayak gitu-gitu itu kan pastinya perlu banyak praktik. Nah, di situ tuh bisa sambil praktik gitu di depan umum gitu. Nah, kemudian untuk dukanya itu tuh ketika udah banyak kesibukan ataupun udah terlanjur kosong senggang kayak gitu tuh udah kayak mau males gitu buat ikut ngejalanin proker lagi, tapi itu tetap harus dijalanin gitu. Kayak speech kayak gitu-gitu kan ketika udah banyak rehat itu tuh kayak duh nanti kalau speech lagi kayaknya malu nih, kalau mau catwalk lagi udah kaku nih kayak gitu. Makanya
untuk itu tuh lebih sering aja untuk ikut kegiatan-kegiatannya supaya lebih banyak sukanya sih. Oke, baik. Untuk pengalaman paling berkesan nih selama menjadi duta anggota Kopma, mungkin bisa diceritain buat teman-teman? Oke, pengalaman paling berkesan sebagai duta Kopma itu lebih ke ketika Kopma tuh fakulti itu kayak promosi ke tiap fakultasnya. Nah, itu kan pastinya dilihat sama ribuan maba kayak gitu. Itu tuh rasanya wow, ini tuh antara malu tapi tetap harus mempromosikan gitu untuk Kopma. Nah, selain itu di situ tuh juga tetap harus ngejar waktu karena di setiap fakultasnya cuma dikasih waktu berapa menit kayak gitu. Kemudian kenapa itu juga berkesan karena ketika di waktu yang singkat itu tuh dari teman-teman itu tuh pastinya ada bertanya kan. Nah, itu tuh tetap harus memfokuskan diri gitu loh terkait apa sih pertanyaan dari teman-teman dan nantinya harus bisa menjawab itu dengan di depan ribuan orang. Itu kayak yang wow, challenging banget dan itu kayak berkesan sih, itu paling berkesan selama menjadi duta anggota. Nah, selain itu tuh sebenarnya ada lagi itu terkait jadi MC. Nah, kan kalau jadi MC pastinya ada basic-basic yang harus dimiliki. Nah, untuk itu tuh kayak ternyata jadi MC di setiap tempat tuh pasti basicnya kayak ada yang beda gitu loh, kayak hal baru yang banyak dipelajarin. Nah, ketika sebagai duta Kopma itu tuh banyak kayak tawaran, oh ayo jadi MC di sini, di sini, di sini, tapi ternyata basicnya beda-beda kayak gitu. Oh gitu. Jadi selama Kak Cindy menjabat sebagai duta anggota Kopma tuh ternyata public speakingnya tuh ini ya, terlatih banget gitu ya. Oke. Ini kan dulu sampai sekarang juga Kak Cindy masih berkuliah ya, semester 4 ya sekarang. Dulu gimana sih caranya membagi waktu antara perkuliahan sama organisasinya? Oke, terkait perkuliahan dan organisasi itu tuh membagi waktunya gimana? Lebih ke kayak tugas kuliahku kan diselesaikan terlebih dahulu, tapi untuk tugas organisasi tuh sebenarnya nggak terlalu membebani gitu loh. Jadi kayak yang ya udah nanti ketika prokernya udah sesuai timeline ya udah tinggal jalan aja sesuai timeline itu. Dan untuk itu tuh biasanya aku nyusun kayak jadwal sederhana aku dalam minggu ini aku ngapain aja ya. Terus nanti ketika udah mendekati hari H itu tuh aku biasanya nulisin kayak mirip-mirip rundown kayak gitu. Oke. Ada nggak sih dampak pribadi yang Kak Cindy rasakan nih setelah menjalani peran sebagai duta anggota Kopma? Mungkin kayak dampak positif di kehidupan pribadi Kak Cindy. Oke, aku bisa menjawab terkait dampak pribadi ya. Itu tuh lebih ke kayak branding sih, lebih ke banyak orang kenalnya tuh justru oh Cindy ya, oh duta Kopma ya, gitu. kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Sama pastinya tuh pandangan orang tuh jadi kayak oh pasti kalau kamu pernah jadi duta kamu pasti public speakingnya bagus ya, kamu pasti lebih pede ya. Ada pandangan kayak gitu, kesan pribadi yang aku rasain gitu. Oke, terakhir nih, apa harapan kamu terhadap perkembangan Kopma ke depannya? Perkembangan aku terhadap Kopma kedepannya, semoga untuk Kopma UNJ itu lebih maju, nantinya lebih mendapatkan lebih banyak anggota yang juga bisa turut bermanfaat untuk seluruh anggotanya, yang nantinya nggak cuma mencakup anggota-anggota yang ada di UNJ tapi juga anggota luar biasa yang ada di luar UNJ. Oke, baik. Wah, seru banget ya ternyata ngobrol bareng Kak Cindy nih terkait dengan pengalamannya sewaktu dia menjadi duta anggota Kopma UNJ pada tahun 2024. Wah, ternyata seru banget ya teman-teman ngobrol bareng Kak Cindy nih terkait dengan pengalamannya menjadi duta anggota Kopma pada tahun 2024 lalu. Nah, tentunya banyak sekali pengalaman dan juga pembelajaran yang bisa diambil nih oleh teman-teman semua. Juga teman-teman bisa ikut termotivasi dari Kak Cindy nih untuk aktif dan berkontribusi langsung dalam organisasi di kampus begitu. Oke teman-teman, sebelum bincang pagi ini aku akhiri, aku mau berterima kasih nih kepada Kak Cindy karena sudah berkenan untuk menjadi narasumber di bincang pagi kali ini. Oke teman-teman, cukup sekian, sampai jumpa, selamat pagi dan selamat beraktivitas, dadah!